Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang terakhir ya untuk pertemuan hari ini, yaitu tangga perkembangan koperasi. Gitu. Tangga perkembangan koperasi. Jadi, kenapa kita mengenal adanya tangga perkembangan koperasi atau bahasa Inggrisnya adalah Development Ladder Assessment, DLA. Nah, di sini awalnya itu adalah ada project ya, jadi dari Canadian Cooperative Association atau CCA bekerja sama dengan LSP2I, nah, jadi sebuah LSM di Indonesia. Kemudian ini menggunakan model DLA untuk mengukur tingkat perkembangan sebuah koperasi di Indonesia. Nah, dari DLE atau bahasa Indonesianya adalah penilaian tangga pengembangan atau PTP, itu menggunakan sistem scoring. Jadi sistemnya adalah kuantitatif. Ada 4 indikator yang dilakukan oleh DLE. Yang pertama adalah visi, sumber daya, sistem dan sumber daya keuangan, serta jaringan kerja. Nah, masing-masing indikator tersebut memiliki aspek penilaian yang berbeda-beda. Ini banyak banget indikatornya, kalian nggak usah ngafalin, karena saya juga nggak hafal. Jadi yang pertama di indikator visi ini ada misalnya di sini poin pertama, keterwakilan perempuan, kaum muda, dan golongan minoritas dalam staf dan kepengurusan, didukung oleh anggaran dasar atau kebijakan tertulis dan keputusan-keputusan. Jadi sebenarnya ini relatif dalam setiap koperasi itu kan yang dimaksud dengan kaum minoritasnya itu nggak mesti perempuan. Bisa jadi ini koperasi wanita, berarti kaum minoritasnya adalah bapak-bapaknya kan gitu ya. Kemudian kaum muda, karena ini koperasinya anak muda, berarti minoritasnya orang tua atau bukan sebaliknya. Kemudian, nah ini tergantung sangat relatif di setiap koperasi tersebut. Kemudian yang kedua, efektivitas organisasi untuk melakukan hubungan dengan anggota. Seberapa intens mereka melakukan komunikasi, kemudian upaya organisasi untuk melakukan pengembangan bisnis, tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan sosial seperti apa, efektivitas kepemimpinan dan manajemen pengurus, sifat rencana strategik dan efektivitasnya, kemudian keberadaan mekanisme penyelesaian pertentangan dalam anggaran dasar dan pembuatan keputusan-keputusan terrekomendasi. Lalu di indikator sumber daya, ada tingkat struktur dan staf organisasi mencerminkan sebuah koperasi yang memiliki daya hidup dan berhasil. Jadi tidak didominasi oleh 1-2 orang saja. Tingkat resistensi pegawai senior dalam manajemen 5 tahun terakhir. Nah ini kenapa muncul ya seringkali seperti itu ya, karena resistensi akhirnya nggak berkembang tuh koperasi. Kemudian tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi staf, tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan, efektivitas langkah-langkah yang diambil organisasi untuk menurunkan biaya, pemeliharaan sistem koperasi dan pengaturan keuangan organisasi, respons terhadap audit dalam 5 tahun terakhir, kemudian pelayanan koperasi kepada anggota berdasarkan penelitian pasar yang menguntungkan, keterlambatan laporan-laporan keuangan koperasi. Lalu yang ketiga adalah indikator sistem dan sumber daya keuangan, kecukupan model organisasi, pertumbuhan aset dalam arti real dalam 3 tahun terakhir, perlindungan terhadap equity dan pengelolaan aset secara menguntungkan, jangan sampai ada aset yang menganggur begitu ya. Kemudian efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan prosedur pengendalian. Yang terakhir di indikator jaringan kerja, kebijakan fiskal dalam organisasi, hubungan organisasi dengan pemerintah, tingkat kepuasan hubungan antara organisasi dengan koperasi puncaknya atau gerakan koperasi misalnya, atau koperasi sekunder, ini juga kita hitung. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan koperasi-koperasi yang sedang berkembang dan mitra kerja atau pembina-pembinanya. Nah, metode PTP ini memiliki indikator dengan dihitung dengan skala Likert 1-5 ya. Kemudian dilakukan professional judgment ya, karena ini professional judgment jadi kayak di dewan juri gitu ya. Saya menilai koperasi ini berapa sih gitu ya, pakai scoring. Sangat subjektif ya. Subjektif saya yang menilai. Makanya kalau menilai sebuah koperasi jangan hanya 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Misalnya 3 gitu ya. Jadi kita nanti kayak kita lomba gitu kan, Volvo paper, maka jurinya nggak mungkin 1 dong gitu ya. Jadi lebih dari 1 juri, terus nanti kita merger nilainya gitu. Nah,
Skor nilai kalau 5 tentunya dia baik ya. Paling baik itu 5. Jadi kemajuan secara konsisten atau baik. Kemudian kalau 4 berarti ada kemajuan tetapi tidak konsisten begitu ya. Kemudian yang ketiga kinerjanya naik turun. Yang kedua ini dalam keadaan terbaik. Bukti yang tidak sempurna berbeda dari pencapaian. Kemudian yang nilainya 1 jika sedikit atau tidak ada pembuktian tentang pencapaian selama periode terakhir, kayak gitu. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung, di scoring, maka finally kita akan bisa menyimpulkan bahwa koperasi itu masuk di zona apa? Zona hijau jika dia berkinerja koperasi baik. Kemudian zona kuning jika memuaskan tetapi memerlukan perhatian. Zona merah berarti organisasi koperasi sedang dalam posisi sulit gitu. Nah, sekarang contoh misalnya di sini penilaian menggunakan PTP gitu ya. Misalnya ini dari semua indikator, terus skornya ini adalah kita ngitung, misalnya saya menilai gitu ya. Oh saya kasih 4, saya kasih 3, dan seterusnya. Nah di total ini ada 19. Ini masuk di zona kuning. Kemudian kapasitas dan sumber daya juga seperti itu masuk di zona kuning dan seterusnya. Nah kapan kita menentukan zona kuning hijau gitu ya? Ini apabila skornya 0 sampai 11 merah. 12 sampai 23 kuning, 24 sampai 35 itu zona hijau. Nah, setiap indikator, subindikatornya, nah ini jaringan kinerja, oh kuning, sistem dan sumber daya kuning. Nah, kalau di total 64 ini masuk apa? Nah, kalau dalam 9 indikator total, berarti kalau 0 sampai 15 maka merah, 16 sampai 30 itu Oh sorry, ini masing-masing indikator visi ya. Kalau visi ini skornya maksimum 35. Kalau ini sumber daya dengan 9 indikator maksimum skornya 45. Ini keterangannya merah, kuning, hijaunya. Kemudian ini indikator sistem dan sumber daya keuangan skor maksimal 20. Yang jaringan kinerja itu skor maksimalnya 20. Jadi seperti ini. Nah, kalau secara total karena skornya adalah 20 indikator, skor maksimumnya 100, masuk zona hijau, kuning, merah seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kita memaknai dari hasil PTP itu? Jadi kalau misalnya nih kita kan sudah menemukan misalnya skornya di sini tadi 64 berarti zona kuning gitu kan. Berarti masih banyak yang harus ditingkatkan karena belum mencapai zona hijau begitu kan. Berarti rekomendasi kita yang bisa kita berikan kepada koperasi itu cari yang skornya belum maksimal. Misalnya di sini hubungan dengan koperasi yang sedang berkembang. Kok skornya 2, berarti ayolah kita bergabung dengan eh, bersilaturahim dengan para pengurus koperasi yang lainnya begitu ya. Seperti saya ini ya gitu kurang gitu, tapi alhamdulillah pengurus yang lain aktif gitu kan. Nah, sehingga kita masih terselamatkan begitu. Mungkin yang ini juga belum efektif ini kebijakan perkreditan dan prosedur pengendaliannya belum maksimal. Ya, ayo dong kita maksimalkan. Dan yang lain ini nggak ada nih yang skornya dapat 5 gitu, nggak ada. Berarti yang lainnya masih mamel. Mamel itu maksudnya garing enggak, bahasa enggak gitu kan. Hanya satu yang bagus. Berarti dia mewakili kaum minoritas misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi biasanya dalam soal-soal PTP ini, yang pertama Anda disuruh ngasih penilaian berdasarkan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah Anda menentukan zonanya merah, kuning, hijaunya. Yang ketiga adalah Anda diminta memberikan rekomendasi. Nah, saat memberikan rekomendasi ini jangan ngasal, ya koperasi ini harus lebih baik, titik gitu. Yang enggak ya, jadi harus spesifik apa yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya dari nilai rendahnya itu harus ditingkatkan. Kalau dari nilai tingginya harus dipertahankan. Jadi seperti itu, harus spesifik. Oke, itu untuk metode PTP. Simpel kan? Sangat mudah sekali dan materinya sudah saya share juga di Hebat gitu. Silakan sampai di sini kalau ada yang mau bertanya. Bu izin tanya. Ya, Dian Enggar. Saya izin tanya Bu, tadi kalau dari lembaga penilai ini kemudian ada tindak lanjut terhadap hasil skor itu enggak ya Bu? Misalnya kayak koperasi kita udah dapat kuning atau merah, kemudian kayak ada pengarahan tertentu gitu dari
merekanya atau kayak kita dari mereka tuh cuma sekedar jadi penilai aja gitu, Bu? Tergantung siapa yang menilai karena DLA, PTP ini kan hanya semacam apa ya metode ya karena dari sekian banyak metode yang akan kita pelajari salah satunya adalah DLE ini atau PTP. Jadi kalau yang menilai ini mahasiswa ya sudah itu tugasnya mahasiswa selesai gitu kan. Nah, bagi koperasi yang melihat laporannya bisa mengambil apa pelajaran dari apa yang dia sarankan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang melakukan penilaian ini adalah dinas koperasi, maka mereka akan memberikan rekomendasi ini harus kayak gini kayak gini. Dan itu dijadikan dasar buat dinas untuk melakukan program kerja tahun depannya. Berarti kooperasinya masyarakat saya ini di Jawa Timur misalnya atau di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun misalnya dimanapun gitu ya, Sumatera dan seterusnya. Nah, itu ternyata kurangnya ini nih gitu ya. Banyak yang belum bergabung di koperasi sekunder. Berarti tahun depan ayo kita membuat koperasi sekunder misalnya kayak gitu. Jadi tergantung siapa yang menjalankan penilaian tersebut. Gitu kira-kira Enggar. Oh iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama.